Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan menerangkan tentang pengisian e-raport untuk format guru. Saya akan lakukan perlahan supaya semuanya bisa paham dan mengerti. Mari kita mulai. Yang pertama, Bapak Ibu sudah mendapatkan user ID dan password dari OP sekolah masing-masing. Nah, user ID dan password tersebut silakan gunakan untuk login ke e-raport. Kita mulai. Silakan masuk ke e-raport, lalu login dengan user ID dan um, user ID dan password yang sudah diberikan. Nah, seperti ini kita akan login. Saya sudah masuk sebagai guru. OP sudah memberikan user ID dan password kepada saya. Oke, saya pilih user guru. Lalu login. Nah, setelah masuk, maka nama saya akan tertera di sini dan posisi sebagai guru. Baik, kita lanjut ya. Nah, di sini kita juga akan melihat beberapa tampilan yang harus kita isi. Kita cek bersama-sama. Ubah password bila Anda mau merubah password sendiri sebelum login tadi. Data kompatibel dasar ialah data yang digunakan untuk rencana penilaian. Ada 3, kurikulum nasional, penyederhanaan Balitbank, penyederhanaan mandiri. Nah, kita akan mengaktifkan salah satu dari 3 tersebut. Kita boleh pakai kurikulum nasional, kita boleh penyederhanaan Balitbank, atau penyederhanaan mandiri dari sekolah masing-masing. Baik, saya akan praktekkan kepada pelajaran yang belum saya aktifkan. Nah, di sini ada beberapa pelajaran yang kita ajarkan. Saya ambil contoh matematika. Matematika di sini sudah saya aktifkan kompetensi dasarnya. Maka kalau saya aktifkan, maka di sini sudah berwarna merah. Berarti ini sudah aktif untuk kurikulum nasional. Penyederhanaan Balitbank tidak saya checklist, maka masih hijau. Penyederhanaan mandiri tidak saya checklist, maka masih hijau. Seperti itu. Baik, maka untuk kali ini para guru silakan klik yang kurikulum nasional dan aktifkan. Selesai. Matematika. Dan begitu seterusnya. IPA pun begitu diaktifkan. Lalu pilih pelajaran lain. Diaktifkan. Ini sudah aktif semua. Tolong dicek satu persatu pelajarannya, tidak ada yang terlewat. Kalau sudah yakin semuanya sudah diaktifkan dengan kurikulum nasional yaitu kompetensi dasar Permen 37, maka kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu rencana penilaian. Ini dia. Rencana penilaian adalah perencanaan untuk penilaian yang akan kita lakukan. Nah, jadi kita akan melakukan 4 rencana penilaian. Rencana penilaian pengetahuan, rencana penilaian keterampilan, sikap spiritual, dan sikap sosial. Kita lihat, yang pertama adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan dulu. Kita akan selesaikan di sini semua pelajaran yang kita ajarkan. Kita akan pilih kelas, klik kelas yang kita ajar, pilih mata pelajaran, kita ambil dari atas bahasa Indonesia. Nah, saya sudah membuat perencanaan, maka ada tulisan merah di sini bahwa saya sudah membuat perencanaan, gitu ya. Tapi kalau belum, akan beda tampilan seperti ini. Bahasa Indonesia sudah saya buat perencanaan. Kita akan buat perencanaan bagi yang belum. Nah, ini SBK saya belum. Nah, ini tampilannya adalah belum ada rencana penilaian. Nah, kita akan buat rencana penilaiannya. Berapa penilaian? 2, 3, 4 sesuai dengan kebutuhan. Saya ambil 2. Maka tampilannya seperti ini. Penilaian 1, penilaian 2, penilaian 3, dan penilaian 4. 3 dan 4 adalah PTS dan PAS. Selanjutnya, kita akan merubah teknik penilaian. Bisa tertulis, bisa penugasan. Saya ambil tertulis.
bisa tertulis, bisa penugasan. Saya ambil penugasan. Nah ini silakan berunding dengan guru-guru dalam satu level, dalam satu KKG. Setelah itu kita lihat di sini ada KD 3.1, 3.1, 3.2, 3.2. Kenapa ini ada double? Karena bisa dipastikan kita mengklik kompetensi dasarnya 2. Kita buktikan. Di sini ada kompetensi dasar, kita akan mundur kembali. Apa yang terjadi? Kenapa ada 2 tadi tersebut? Ya, kita pilih pelajaran. Nah, di sini terpantau bahwa di kurikulum nasional ini sudah aktif. Dan di Balitbank juga sudah aktif. Itu yang terjadi apabila kita mengaktifkan 2 data kompetensi mata pelajaran. Ya, maka kita akan nonaktifkan salah satunya. Ya, saya akan nonaktifkan yang penyederhanaan Balitbank, saya akan nonaktifkan. Klik, maka berubah menjadi berwarna hijau. Ya. Nah, setelah ini kita dapat pastikan bahwa nanti rencana penilaiannya akan berubah. Kita lihat pengetahuan, kita tadi masih mengecek SBDP, pilih kelas, dilakukan ini perlahan, dan bila ada kesalahan silakan mundur kembali untuk dirapikan. Ini budaya, pilih penilaian 2, dan kita lihat. Nah, tadi ada double, nah sekarang hanya 2 ini saja. Mudah-mudahan dapat dipahami. Teknik penilaiannya kita ambil tes tertulis, yang ini tes penugasan. Lalu ini kita klik 3.1, di sini ada. Nah, ini disesuaikan dengan level KKG masing-masing. Ini pun ada, tapi tidak muncul di PTS, hanya muncul di PAS, diperbolehkan. Setelah itu klik simpan. Nah, oke. Maka kita sudah selesai untuk SBDP. Kita cek apakah sudah masuk. Nilai pengetahuan, pilih kelas, 5F, mata pelajaran, SBDP. Maka karena kan sama kan merah seperti ini karena sudah kita lakukan tadi pemetaan atau rencana untuk pembuatan daftar nilai sampai pengetahuan. Nah, lakukan ini untuk semua pelajaran bahasa Indonesia. Tahapannya seperti tadi, ya. Bila kurang paham bisa mundur sedikit videonya dan ulangi lagi. Nah, untuk pelajaran ini silakan lakukan pemetaan yang sudah saya contohkan untuk SBDP. Maka akan tampil seperti ini. Bahasa Indonesia, untuk melihatnya kita akan lihat rencana pengetahuan. Rencananya yang sudah saya buat seperti apa. Pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini dia. Ini perencanaan yang sudah saya buat untuk bahasa Indonesia pengetahuan. Ya, semua pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan ini semuanya diselesaikan dulu pengetahuan. Bila sudah selesai, kita akan lanjut ke nilai keterampilan. Kita klik keterampilan, prosesnya sama seperti tadi, pilih kelas, klik kelasnya, mata pelajarannya diambil. Saya ambil contoh yang belum saya buat rencana keterampilannya, yaitu SBDP. Sama seperti tadi, pilih jumlah penilaian, berapa kali? 2, 3, atau 1? Sampai 2. Ya, jenis penilaiannya apa? Penilaiannya bisa praktek, bisa misalkan produk, ya, membuat cerita bergambar, ini praktek atau produk. Nah, ini cara teman-teman semuanya bisa diskusikan, ya. Ini bisa diklik semua satu atau salah satu saja, karena 4.2 ini nggak muncul di penilaian 1 atau sebagainya. Begitu. Nah, setelah itu maka teman-teman sudah selesai, klik simpan. Rencana penilaian untuk keterampilan sudah selesai di pelajaran SBDP. Nah, lakukan ini untuk seluruh mata pelajaran, 5F, mata pelajaran, dan selanjutnya bahasa Indonesia, matematika, lakukan seperti tadi.
Bila sudah, pasti akan keluar tulisan seperti ini. Ini berarti kita sudah melakukan perencanaan. Gitu. Sekarang pilih butir sikap spiritual. Pilih kelas 5F, pelajaran. Nah, spiritual ini yang muncul hanya dua, PPKN dan bahasa daerah, dalam hal ini kami bahasa Sunda. Nah, ada juga agama di guru mapel. Nah, kita ambil yang PKN. PKN ini sudah saya buat perencanaannya. Warnanya ada merah. Kalau belum, ini tidak ada. Merah ini tidak ada tulisan ini. Maka kita akan klik semuanya. Sarankan klik semuanya. Klik semuanya. Ini. Klik semuanya. Lalu klik simpan. Jangan lupa klik simpan. Kalau tidak diklik simpan, maka ini tidak akan tersimpan. Lalu klik sikap sosial. Sosial, pilih kelas 5F, mata pelajaran PKN. Lalu karena saya sudah aplikasi mendeteksi bahwa Anda sudah menyimpan. Nah, kalau belum, ini tidak akan ada tulisannya. Silakan ini juga diklik semuanya. Diklik semuanya. Itu. Lalu klik simpan. Maka perencanaan sudah selesai. Ingat, pengetahuan, keterampilan, spiritual, dan sosial. Ini format untuk masukkan nilai. Sudah selesai. Selanjutnya, kita akan input data nilai. Input data nilai, kita lihat yang ini. Ini adalah input secara manual. Contohkan, nilai pengetahuan, lalu pilih kelas. Saya contohkan pelajaran bahasa Indonesia. Penilaiannya ada 1, 2, PAS, dan PTS. Penilaian 1 itu ada beberapa item. Ini dimasukkan secara manual. Nah, cara kedua, dan ini cara sederhananya, yaitu kita download formatnya. Download format apa? Download format penilaian. Pilih kelas, lalu ambil pelajaran apa yang mau kita download, Indonesia. Lalu ada di sini download format kosong. Maka kita akan melakukan ini. Ya, kita akan lakukan download format kosong ini, kita akan klik download format kosong. Lalu akan tersimpan. Setelah tersimpan, ini bisa kita lakukan secara offline. Ya, kita akan buka seperti apa sih formatnya untuk penilaian. Nah, itu teman-teman, ini baru bahasa Indonesia. Nah, kita akan lihat bagaimana melakukannya. Nah, untuk penilaian ini, kalau download format Excel-nya, tolong nanti disimpan atau save as dalam tipe 97/2003. Ya, untuk nanti kita masukkan nanti. Nah, ini sudah masuk. Ini adalah format daftar nilai kita di pengetahuan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, silakan masukkan angka-angka ini, nilai-nilai ini. Tolong tidak dirubah menjadi bentuk yang lain. Ini tinggal isian langsung saja diisi di sini. Dan ini ada Aditya di absen pertama, maka sampai ke bawah juga ada. Nah, ini Aditya lagi. Jadi berulang dia ke bawah. Petunjuknya ini P1, PH1, P2, PH2 dan selanjutnya. Ini diisi dulu teman-teman. Kalau sudah diisi, di save as. Oke. Lalu save as dengan format 97/2003. Nah, ya, save as. Itu teman-teman. Lalu kita lihat yang lain. Kita masuk kembali ke aplikasi. Setelah kita buat tadi penilaian dan dimasukkan ke dalam format Excel tadi, kita akan masukkan kembali ke aplikasi. Bagaimana caranya? Kita akan import nilai siswa, import nilai pengetahuan. Kita akan pilih file, ya, pilih file. Nah, kita akan pilih di sini di download tadi. Ini dia.
pengetahuan bahasa Indonesia, nanti ada keterampilan bahasa Indonesia, nanti dimasukkan. Gitu. Juga di sini ada keterampilan, dan dimasukkan di sini keterampilan. Gitu. Teman-teman. Nah, kalau ini sudah, maka kalau semua tahapannya itu kita lakukan dan betul, proses deskripsi siswa akan muncul. Tetapi kalau tidak, seperti saya belum memasukkan nilai, maka timbul akan seperti ini bacaan. Sistem mendeteksi Anda melakukan pertanyaan tidak sesuai rencana karena saya belum memasukkan nilai dan juga belum mengimport nilai. Kalau sudah selesai, maka tampilannya akan ada bawah adalah sesuai dengan deskripsi. Pengolahan nilai ini tidak usah, ini hanya untuk di akhir. Lihat nilai akhir ini untuk keperluan kita sendiri untuk dicetak, ya. Pengetahuan seperti apa, dan ini yang harus dilakukan, kirim nilai akhir. Kirim nilai akhir, silahkan klik kirim. Kalau sudah selesai, pilih kelas, ini mata pelajaran dan bahasa Indonesia, kirim. Itu kalau sudah selesai. Nah, ini nanti tugas kita sudah selesai sampai sini. Nanti kita akan buka di bagian wali kelas. Itu saja untuk bagian guru, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan share video ini untuk teman-teman yang lain yang membutuhkan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau kekeliruan dalam penyampaian, silahkan ditulis di kolom untuk kita bahas bersama-sama. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.